Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspin dengan NIM M1B1211053. Baik, di video kedua kali ini saya akan membuat peta bahaya banjir dengan tugas analisis fase lingkungan. Baik, langsung saja. Pertama-tama, sebelum kita membuat petanya, pertama-tama kita harus menentukan titik koordinat. Kita arahkan kursor ke menu layers, kemudian kita klik kanan, kemudian kita masuk ke properties, kemudian kita tekan tanda tambah ke project coordinate system, kemudian kita cari UTM, kemudian kita klik tanda tambahnya, kemudian kita pilih WGS 1984. Sini ada dua pilihan. Nah, untuk Indonesia itu memakai yang kedua ini, yang shorter hemisphere. Kita tambahkan. Di sini ada pilihan 1 sampai sekian. Nah, di Sulawesi Tenggara itu menggunakan zona 51S. Kita scroll ke bawah. Kita klik, kemudian kita oke. Kemudian setelah kita menentukan titik koordinat, selanjutnya kita akan menambahkan file. Kita add data. Di sini kita pilih yang catatan bahaya banjir. Di sini saya menggunakan 4 data. Yang pertama tata guna lahan, yang kedua kelerengan, ketiga jenis tanah, yang keempat curah hujan. Kemudian kita add. Selanjutnya setelah datanya muncul, kita arahkan kursor ke tata guna lahan, kemudian kita klik kanan, kemudian kita open attribute table. Nah, di sini kita masuk ke table option, kemudian kita add file. Di sini kita masukkan bobot. Untuk tipenya kita pakai double, kemudian kita oke. Selanjutnya kita masuk kembali ke table option, kita add file, kemudian kita masukkan nilai bobot. Untuk tipenya kita pakai double, kemudian kita oke. Yes. Nah, di sini kita harus menentukan nilai bobot sebelum menentukan nilai bobot. Nah, kita tentukan bobotnya dulu. Kita arahkan kursor ke bobot, terus kita klik kanan. Kemudian kita masuk ke file kalkulator, tekan yes. Di sini untuk nilai bobot dari tata guna lahan itu 25, cuman kita sederhanakan menjadi 2,5. Oke. Di sini nilai bobotnya sudah muncul. Untuk menentukan nilai bobot ini, kita harus kali antara skor PL dan bobot. Kita arahkan kursor ke nilai bobot, terus kita klik kanan. Kemudian kita masuk ke file kalkulator, tekan yes. Di sini kita delete. Di sini kita kali antara skor PL kali nilai bobot. Tekan 2 kali dan kita oke. Di sini nilai bobotnya sudah muncul. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan ketiga data. Kedua itu kelerengan. Kita tekan kanan, masuk ke open attribute table. Selanjutnya kita masuk ke table option, ke add file. Seperti tadi kita tambahkan bobot. Untuk tipenya kita pakai tipe double, dan kita oke. Dan kita masuk kembali ke dan kita add file. Di sini kita tambahkan nilai bobot.
Kemudian kita yes. Nah, seperti tadi kita tentukan dulu nilai bobotnya, klik kanan dan masuk ke file kalkulator, tekan yes. Nah, untuk nilai bobot kelerengan itu 10, cuman kita sederhanakan menjadi 1 dan kita oke. Selanjutnya kita tentukan nilai bobot, klik kanan, masuk ke file kalkulator, tekan yes. Selanjutnya kita kali antara skor kelerengan, klik 2 kali, kali dengan bobot 2 kali dan kita oke. Selanjutnya kita masuk ke file yang ketiga, yaitu jenis tanah. Tekan klik kanan, masuk ke open attribute table, kemudian kita lakukan hal yang sama, masuk ke table option, ke add file, kemudian kita masukkan bobot. Untuk tipenya sama, kita pakai double juga, oke. Dan kita masuk ke table option lagi, kita add file. Di sini kita masukkan nilai bobot. Untuk tipenya sama, kita pakai tipe double dan kita oke. Tekan yes. Kita tentukan dulu nilai bobotnya lagi, masuk ke kalkulator, tekan yes. Untuk nilai bobot jenis tanah ini 10, cuman disederhanakan menjadi 1. Kita oke. Tentukan lagi nilai bobotnya, masuk ke file kalkulator, tekan yes. Di sini kita kali skor jenis tanah 2 kali, kali dengan bobot 2 kali. Nah, di sini skor sudah muncul. Terakhir kita hal yang sama dengan data curah hujan. Dengan attribute table, masuk ke table option, add file, masukkan bobot. Tipenya sama, kita pakai double juga, oke. Masuk ke table option, add, sini kita masukkan nilai bobot lagi. Tipenya kita pakai double dan kita oke. Tekan yes. Selanjutnya kita tentukan nilai bobotnya ke file kalkulator, yes. Untuk nilai bobot curah hujan ini 15, cuma sederhanakan menjadi 1,5. Tekan oke. Nilai bobotnya klik kanan, file kalkulator, tekan yes. Sini kita kali antara skor curah hujan dengan bobot, kita tekan yes. Setelah kita tentukan bobot dan nilai bobot antara semua data ini, selanjutnya kita akan menentukan selanjutnya kita masuk ke menu geoprocessing. Di sini kita masuk ke onion, kita tambahkan file yang kita tambahkan ke 4 file tersebut. Kelerengan, jenis tanah, curah hujan, dan kita oke. Kita tunggu sampai datanya selesai. Nah, ketika datanya sudah seperti ini, kita masuk kembali ke menu geoprocessing, masuk ke dislog, kemudian kita pilih data yang harus kita unduh tadi, tekan, kemudian kita klik. Di sini kan ada 4 file, jadi keempat nilai bobot itu kita pilih keempat-empatnya. Nilai bobot, kemudian kita tekan
tambahkan. Baik, setelah kita tambahkan tadi keempatnya nilai bobotnya, selanjutnya kita arahkan kursor ke tata guna lahan, kemudian kita klik kanan, kemudian kita open attribute table. Nah, di sini kita masuk ke table option lagi, terus kita add file. Di sini kita masukkan nilai total. Kita pakai double. Selanjutnya kita masuk ke table option, add file. Di sini kita masukkan nilai rentan. Tipenya kita pakai teks, kemudian kita klik yes. Nah, di sini untuk menentukan nilai total ini kita klik nilai total, kemudian kita masuk ke kita klik kanan, kemudian file kalkulator, tekan yes. Kemudian di sini kita jumlahkan keempat nilai bobot tersebut. Ini 2 kali tambah kemudian kita oke. Di sini nilai totalnya sudah muncul. Kita perkecil dulu kotak nilai rentannya. Selanjutnya setelah kita menentukan nilai total, di sini kita tambahkan dulu. Kita masuk ke menu, tambahkan add file. Di sini kita klik tingkat banjir. Untuk tipenya kita pakai teks, dan klik OK. Klik yes. Untuk menentukan nilai rentan ini kita klik kanan, kemudian kita masuk ke select by attribute. Di sini kita pilih nilai total. Kita klik 2 kali, kemudian kita tekan ini, kemudian kita masuk ke get mengikut values. Nah, di sini untuk menentukan tingkat banjir rendah, saya memilih dari angka 1. Tekan 2 kali, kemudian tekan N, kemudian tekan nilai total dan tekan ini. Kemudian untuk batas tingkat rendah itu saya memilih di angka 20,5. Tekan 2 kali, kemudian kita apply. Di sini rentannya belum muncul, kita arahkan kursor ke rentan, dan kita klik kanan, masuk ke file kalkulator, kita tekan yes, kemudian kita clear. Di sini kita masukkan tanda kutip 1 sampai 20,5 sesuai nilai yang kita masukkan tadi. Kalau seperti itu, kemudian kita untuk menentukan tingkat
banjir, kita klik kanan, kemudian kita masuk ke file kalkulator, tekan yes. Di sini kita masukkan data, kemudian kita oke. Sebelum kita lanjut, kita perkecil dulu supaya lebih mudah. Selanjutnya kita yang menentukan nilai rentan yang tingkat sedang. Kita masuk ke select, selanjutnya kita pilih kembali nilai total dan 2 kali, kemudian kita get evaluate. Nah, tadi saya sudah memilih dari angka 1 ke 20,5. Selanjutnya kita mulai dari 20,5, kemudian nilai total, kemudian kita klik ini. Nah, di sini untuk batas tingkat sedang itu saya memilih di 25,5. Nah, 2 kali kita apply. Selanjutnya kita arahkan kursor ke nilai rentan, kemudian kita klik kanan, masuk ke file kalkulator, yes. Sini kita masukkan nilai yang kita sudah tadi, yaitu 20,5 sampai 25,5. Kita tekan OK. Kemudian kita masuk ke tingkat banjir, ke kanan, masuk ke file kalkulator, tekan yes. Kemudian kita gunakan sedang dan kita OK. Nah, untuk langkah terakhir kita masuk kembali ke select directors, kemudian kita clear, kita tambahkan kembali nilai total, kemudian kita klik ini dan kita lihat evaluate. Nah, kemudian kita mulai kembali dari nilai 25,5 dengan 2 kali, dan kita klik again, nilai total, kemudian kita klik ini, kemudian kita 30 dan kita apply. Masuk kembali ke nilai rentan, file kalkulator, dan kita yes. Nah, di sini kita masukkan 25,5 sampai 30. Kita oke. Dan kita masuk ke banjir, klik kanan, masuk ke file kalkulator, tekan yes. Di sini kita masukkan tinggi. Nah, di sini kita klik short ascending supaya tersusun dari rendah ke tinggi. Setelah kita menentukan nilai rentan dan tingkat banjir, kemudian kita kembali. Selanjutnya, jika bentuk petanya ada gambar biru seperti ini, berarti kita masuk kembali ke open attribute table, terus kita klik ke kanan sini, kemudian kita kembali. Nah, untuk garis ini sudah hilang. Nah, selanjutnya kita akan menentukan
klasifikasi. Kita klik kanan, masuk ke open attribute table. Maaf, salah. Kita klik kanan, kita masuk ke properties. Selanjutnya kita simbologi. Di sini kita pilih kategori, terus kita ubah jadi tingkat banjir. Terus tanda centangnya ini kita hilangkan. Kemudian kita atur warna, tentukan add values. Nah, di sini kita harus sesuaikan warnanya lagi dari merah, kuning, merah. Kita ke warna lagi. Nah, di sini sudah teratur. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita akan menghilangkan garis hitam yang ada di beta ini. Kita masuk ke menu warna ini, klik 2 kali, kemudian kita masuk ke bagian color, kita no color, kemudian kita oke. Selanjutnya kita masuk ke sini lagi, tekan 2 kali, masuk ke outline color, no color, kemudian kita oke. Terakhir 2 kali, outline color, no color. Selanjutnya kita tekan kanan lagi, masuk ke open attribute table. Selanjutnya masuk ke table option. Selanjutnya kita add file. Di sini kita masukkan luas area. Untuk tipenya kita pilih table. Kita oke. Yes. Untuk luas area ini kita klik kanan, kemudian kita masuk ke file kalkulator, tekan yes. Di sini mohon maaf, salah. Kita ulang ya. Di sini kita masuk ke luas area, kemudian kita masuk ke kalkulator geometri, tekan yes. Nah, di sini sebelum kita lanjut, pastikan zonanya kita itu sudah benar. Nah, untuk unitnya kita ganti ke hektar, kemudian kita oke. Tekan yes. Nah, di sini luas areanya sudah muncul. Kemudian kita masuk ke table option, kemudian kita ekspor. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan, beri nama. Di sini saya beri nama luas banjir. Untuk tempatnya di database table, kita save, tekan OK. No. Nah, kemudian kita cancel. Di sini kita masuk ke Excel. Kemudian kita open, kemudian pilih browser, kemudian kita pilih folder pelajar, kita cari data yang kita simpan tadi. Salah. Folder tugas, kita pilih Giveaway, kemudian kita ubah tadi ke database file, kemudian kita cari data yang kita simpan tadi, itu luas banjir, dan kita klik open. Nah, di sini sudah muncul. Untuk langkah selanjutnya kita blok tingkat banjir dan luas area.
kemudian kita Ctrl C, kemudian kita tambahkan. Di sini kita pilih di yang kedua ini, kemudian kita Ctrl V. Di sini kita perluas dulu. Kita pastikan masih ada, perluas lagi. Sini kita perluas juga untuk tingkat banjirnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke filter, kemudian kita pilih filter. Nah, di sini kita masuk ke menu filternya tadi, kemudian kita pilih yang pertama itu kita pilih rendah dulu, rendah, kemudian kita oke. Nah, di sini kita klik, kemudian kita blok semua dan kita salin. Kita masuk ke DLC, kita pilih yang kedua dan kita paste. Kita perluas dulu biar jelas. Di sini kita tambahkan untuk rendah. Kemudian di sini sedang, di sini kemudian kita kembali ke sheet cell tadi, kemudian kita masuk kembali ke menu filter. Di sini kita pilih yang sedang, yang untuk rendahnya kita matikan. Kita klik OK. Nah, di sini kita tinggal Ctrl Shift mana bawah dan kita salin. Nah, kita masuk ke sheet 2, tambahkan ke sedang. Kita perluas lagi biar jelas. Selanjutnya kita menentukan yang tinggi, masuk ke sheet 1 tadi, kemudian kita masuk ke filter, kita pilih yang tinggi dan sedang kita matikan dan kita oke. Kita tinggal Ctrl C bawah, kemudian kita salin, masuk kembali ke sheet 2, kemudian kita copy, kita perluas dulu. Selanjutnya kita akan menjumlahkan dari rendah, sedang, dan tinggi dengan cara kita klik sama dengan zoom, buka kurung, kita tap dari atas ke bawah, kemudian kita enter. Di sini untuk jumlah tingginya sudah muncul. Kemudian untuk sedang, untuk rendahnya ini kita sisakan 3 angka di belakang koma. Selanjutnya di sedang, kita sama dengan zoom, buka kurung, kita tap dari atas ke bawah, kemudian kita enter. Nah, untuk sedang ini kita sisakan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya yang tinggi, yang rendah, kita akan sama dengan zoom, buka kurung, kita tutup dari atas, kemudian kita enter. Di sini kita tambahkan sedikit.
Nah, ini sisakan 2 angka di pelengkungnya. Jadi setelah kita jumlahkan dari tingkat rendah ke tinggi, selanjutnya kita membuat baru. Pertama itu nomor, kemudian 1, 2, 3, kemudian total. Selanjutnya sini tuh tingkat banjir. Kita luaskan dulu. Kemudian di sini luas area. Kita besarkan juga. Kemudian yang terakhir persentase. Pertama-tama kita masukkan jumlah dari yang tinggi dulu, kita salin, kemudian kita ambil di sini. Untuk tinggi itu di sini kita paste. Nah, jika muncul seperti ini, kita masuk ke menu paste, kemudian kita klik yang seperti ini. Sebelumnya kita tambahkan dulu di sini tingkat banjirnya. Ini sedang. Selanjutnya kita ambil yang data sedang, dan salin, tambahkan ke sedang. Nah, lakukan seperti tadi, masuk ke paste, klik 123. Begitu juga dengan data tingkat banjir kita salin, masuk ke subscribe, kemudian paste. Untuk menghitung persentase, sebelum kita menghitung persentase, kita totalkan ini dulu, sama dengan sum buka kurung, kita blok dari atas, kemudian kita enter. Setelah kita jumlahkan luas areanya, selanjutnya kita menentukan persentase dari yang rendah, yaitu dengan klik sama dengan luas area rendah, kemudian kita bagi total, kemudian kita kali 100, kita enter. Nah, di sini kita hilangkan saja angka yang dari bilang koma, kan. Selanjutnya kita masukkan yang sedang, kita klik sama dengan klik luas area sedang, kemudian dibagi dengan total dikali 100, kita enter. Kita hapus angka belakang koma. Selanjutnya untuk tingkat tinggi, kita klik sama dengan luas area tinggi, kemudian kita bagi dengan total, kemudian kali 100. Kita ulang sama dengan masukkan jumlah luas area tinggi, kemudian dibagi dengan total, kemudian dikali 100, kemudian kita enter. Nah, di sini
kita hapus angka di belakang koma. Selanjutnya kita tentukan jumlah persentasenya, yaitu sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok dari atas ke bawah, kemudian kita enter. Jadi ini presentasi dari rendah tinggi. Kalau untuk rendah itu 63%, kalau untuk sedang 26%, kalau untuk tinggi 100%. Tinggi itu 11%. Kemudian kita masuk ke lagi ke otomatis, kita back. Jadi itu saja mungkin langkah-langkah pembuatan peta bahaya banjir. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.